Pembaca Batam Pos, bertemu sama saya Juanda di edisi Hot News 21 Oktober 2023. Nah, berita yang sudah masuk di email redaksi Batam Pos sampai saat ini ada sekitar 28 berita. Berita-berita itu ada dari kriminal, politik, ekonomi, dan juga ada berita kejadian juga. Selain itu, berita itu tidak hanya dari Batam saja, tapi dari berbagai daerah lainnya di Kepri. Nah, berita-berita yang sudah masuk itu akan saya sampaikan ya, beberapa di antaranya. Bentar. Ini. Sempat dikabarkan ada siswi SMP 26 gantung diri. Jadi sempat beredar video di masyarakat itu ada siswi SMP 26 beredar gantung diri. Namun setelah diperiksa oleh kepolisian, ternyata informasi itu tidak benar, hoax, benar-benar murni hoax. Ternyata kejadian itu bukanlah di Batam, kejadian itu di daerah lainnya. Kalau nggak salah saya di daerah Manado kejadiannya. Jadi polisi sudah mengkonfirmasi dan Disdikbud sudah mengkonfirmasi bahwa siswi SMP yang gantung diri itu bukanlah di Batam. Nah, juga ada nih soal kualitas udara Batam yang semakin membaik. Sekarang ISPU-nya di angka 63 dan sangat normal dan baik sekali. Ya, jadi tidak perlu ragu-ragu lagi keluar ya. Kalau mau pergi kemana, mau healing, silahkan. Ini soal ini mahasiswi Batam yang kemarin menjadi korban atas penyebaran video asusila. Nah, ini polisi sudah menghimbau kepada warga jangan menyebarkan videonya gitu, sebab dengan menyebarkan video akan membuat mahasiswi ini menjadi tertekan. Sebagai warga kita harus harus aware, harus peduli dengan mahasiswi ini sebagai korban. Dan selain itu, kalau mau menyebarkan itu juga konsekuensinya juga hukum. Ada undang-undang yang mengatur bahwa penyebaran itu tidak diperbolehkan dan melanggar undang-undang ITE. Lalu juga ada soal konflik Rempang, DPRD Batam kembali unsulkan Ranperda Kampung Tua 2024 mendatang. Fokusnya pada perlindungan luasan kampung tua dan antisipasi digusur. Lalu juga Hari Museum, dalam peringati Hari Museum, Disburpar menggelar fashion show di depan Engku Putri. Lalu juga ada Mensos, Menteri Risma datang ke Batam. Menteri Risma ini sudah keberapa kali ya? Ini 2 kali rasanya datang ke Batam. Kedatangan pertama itu ke Belakang Padang juga, dan waktu itu warga Belakang Padang meminta ke Menteri Risma diberikan kapal untuk transportasi sekolah ya. Nah, beberapa bulan kemudian Menteri Risma datang. Hari ini Menteri Risma datang untuk memenuhi janji yang pernah dia sampaikan ke warga Belakang Padang. Ada 3 unit kapal yang diserahkan oleh Menteri Risma ke masyarakat Belakang Padang. Itu untuk beberapa pulau di daerahnya. Jadi kapal ini untuk mengakomodir siswa-siswa yang berada di pulau. Jadi mereka tidak perlu lagi khawatir, takut saat gelombang tinggi atau bagaimana, karena kapalnya juga bagus banget gitu. Nah, untuk operasionalnya, Wali Kota Batam berjanji akan membantu untuk operasional kapal itu sendiri, karena kapal itu tidak bisa berjalan tanpa minyak dong, dan operasionalnya ditanggung oleh Pemko Batam. Ya, kita harus terima kasih nih terhadap Menteri Risma dan Pemko Batam yang sudah membantu masyarakat-masyarakat yang berada di daerah hinterland. Ini soal ini UPT Samsat Batu Aji telah data 337 alat berat di perusahaan galangan kapal untuk potensi pajak baru. Nah, ini juga ada nih, agak sedikit miris ya. Bocah SD tewas tenggelam di kolam galian di Tembesi Tower. Aduh, ini udah berapa kali ya Bang Umaya kejadian seperti ini. Kita harap kejadian seperti ini tidak terjadi lagi ya. Jangan ada lagi siswa-siswa yang meninggal kena tenggelam. Nah, itu aja membaca Batam Pos, berita-berita yang akan dicetak untuk di koran esok hari. Nah, bersama saya sudah ada Bang Hamadi. Ya. Selamat sore Bang Hamadi. Sore. Bang Hamadi,
kalau biasanya kan kita selalu bahas nih top news-nya batampost.co.id itu apa aja sih Bang Ahmadi? Iya. Apakah Rempang masih menjadi top news atau tiket-tiket masih jadi hot news, harga tiket dan Kayaknya untuk hari ini pertama kalinya berita soal Rempang sama sekali nggak sama masuk sekali di tidak menjadi top newsnya batampost.co.id. Nah, apa aja tuh Bang Ahmadi? Justru yang masuk di Batampost di top news batampost.co.id itu mengenai kasus asusila yang yang mahasiswi itu salah ya, satu mahasiswi di Batam itu. Jadi Oke. ada 3 berita mengenai kasus penyebaran Mahasiswi video asusila mahasiswi ini yang dilakukan ternyata oleh pacarnya, mantan pacarnya sendiri, dan pelaku sudah ditangkap. Di salah satu beritanya mengenai himbauan dari polisi yang sudah disebutkan tadi bahwa masyarakat sebaiknya tidak menyebarkan video tersebut karena ini kan mahasiswa ini kan korban. Ya supaya ada apa namanya ada kepedulian terhadap korban. Dan masyarakat memberikan dukungan ya agar benar sekali ya karena kondisinya mentalnya pastinya ya salah satu dukungannya tidak menyebarkan video tersebut ya. Benar. Karena ini korbannya bukan pelaku atau sesuatu yang disengaja gitu karena dia dipaksa juga benar kemudian yang lainnya mengenai penambang pasir yang tewas di Nyongsam. Itu salah satu yang masuk dalam top news kita, banyak dibaca pembaca batampost.co.id. Dan berikutnya mengenai UMK Batam yang akan dibahas. UMK Batam, udah 2 hari nih Bang? Ya, ini rencana kan akan dibahas pada penghujung menjelang akhir tahun ini. Ya, tapi kan masih menunggu revisi Permenaker. Semua berharap ya UMK naik 15% atau menjadi 5 juta. 5 juta, wah. Nyaman. Iya. Tetap semangat. Iya benar banget. Iya benar. Kemudian yang paling banyak dibaca ini berita ringan dan paling banyak dibaca berita ringan. Iya. Apa sih Bang? Ini pemenang hadiah undian yang digelar Telkomsel. Jadi salah satu pemenangnya itu adalah warga Batam dan mendapatkan hadiah mobil. Jadi siapa Bang? Namanya Ibu Dian. Ibu Dian dan hadiahnya sudah diserahkan kemarin dan langsung banyak dibaca oleh pembaca Batam Post. Jadi mungkin masyarakat Batam juga tertarik untuk mendapatkan hadiah ini. Jadi saya harus nukarin poin itu ya. Ya seperti itu caranya. Ya. Karena Batam punya ibu itu bisa dapat, saya juga bisa dapat dong. Bisa. Kalau kamu pelanggan salah satunya. Itu pelanggan setia. Oke, itu saja dari top news kita hari ini. Oke. Pembaca Batam Post, itu aja sih tadi top news yang sudah disampaikan oleh Bang Ahmadi. Nah, seperti biasa di hari Jumat juga ada penyampaian lowongan kerja. Ini yang dinanti-nanti oleh pembaca Batam Post ini. Apa sih loker untuk hari esok para pencatat? Nah, lowongan kerja untuk esok apa aja akan dibacakan oleh Kak Mela. Silakan Kak Mela. Ya Jo, ini dari iklan besok ada beberapa loker. Karena ini mungkin kita lagi di awal ya, jadi memang lokernya belum terlalu banyak email yang masuk hari ini, tapi cukup lumayan. Ini kayak biasa selalu ada Amber Karya, besok tayang 2 kotak. Dan ada dari Amtech Precision. Boleh nih yang butuh Kia Engineer. Coba besok cari di koran Batam Post. Satu lagi ini dari Tropolis Jaya yang punya keahlian di warehouse eksekutif sebagai asisten manajer, itu boleh pantengin besok. Kasih lamaran ke PT Tropolis Jaya Abadi. Sebagai tambahan aku mau spill sedikit yang besok udah mau weekend, yang mau ke Singapura boleh nih check in di Sindoferi kapalnya. Ini ada barcode baru, jadi bisa lihat di halaman 1 Batam Post, itu selalu terbit setiap hari di halaman 1 Batam Post. Dan bisa, atau yang lagi nggak pegang koran, bisa cek di kanal batampost.co.id. Boleh pantengin di situ. Ya, jangan lupa. Nah, pembaca Batam Post, itu aja hot news kali ini. Bincang-bincang saya bersama Bang Ahmadi, sama Kak Mela juga. Nah, semoga informasi yang disampaikan tadi, saya sampaikan, Bang Ahmadi sampaikan, dan Kak Mela sampaikan bisa berguna untuk pembaca Batam Post. Jangan lupa baca koran Batam Post adalah bentuk dukungan terhadap kami
Dan juga bisa mengunjungi laman kami di batampos.co.id. Dan juga bisa di Instagramnya Batampos, Facebooknya Batampos, Twitternya Batampos, dan YouTube-nya Batampos. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Itu aja bincang-bincang sore ini. Selamat sore dan salam redaksi.